seluruh aset yang kami miliki di Pemkab habis, tidak bersisa. Baik itu PC, baik itu komputer, hardware, bahkan ruang bupati itu dijebol. Dan mohon maaf sekali, yang memprihatinkan adalah yang masuk itu anak-anak SMP dan perempuan. Kita juga memohon maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri jika mungkin ada kehilafan, ada hal-hal yang kurang berkenan dan berakibat hari ini Pemkab hangus terbakar dan gedung Dewan juga hangus, lalu Samsat Katang juga hangus. Tentunya itu dokumen-dokumen banyak sekali di sana. Kami berharap untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kediri tetap damai, tetap aman, kondusif, guyup rukun, dan tidak terprovokasi. Matamu kosokno. Baru ini. Tapi nggak tahu sekarang. Ayo masuk, ayo bro, bro. Ayo coba dah. Oh, keluar. Dulu dah. Keluar. Kediri salah satu wilayah yang terdampak anarkisme sama penjarahan. Teman-teman, kalau sudah seperti ini siapa yang dirugikan? Kita semua, karena mereka pasti akan membangun ulang dari uang kita, uang negara, menghambur-hamburkan uang negara. Andai teman-teman tidak melakukan anarkisme, andai teman-teman tidak melakukan penjarahan, ya mungkin uang itu bisa dikorupsi atau dialokasikan ke yang lainnya. Cuman menjadi persoalan kita ini kita penjarahan loh. Yang dirugikan loh itu pasti banyak dokumen-dokumen, banyak surat menyurat. Ini kan kebutuhan yang tidak bisa dihindari gitu loh.
Nah, dengan adanya anarkisme, pembakaran, adanya pencurian, penjarahan dan lain sebagainya ini, gimana ya? Miris saya lihatnya ini. Saya pendemo ya, saya juga sering ikut demo, tapi tidak seperti ini, apalagi mengambil hak yang bukan orang lain. Oke lah, itu uang negara, itulah punyanya negara lah. Terus, apakah kita punya hak di situ? Apakah negara memberikan itu kepada kita? Apalagi dengan cara seperti itu. Ini tidak masuk logika bagi saya. Di luar nalar betul gitu loh. Tapi, aduh. Ini Kediri salah satu wilayah yang menjadi korban. Masih banyak, ada Gerahadi, ada Kota Makassar, ada lain sebagainya. Kita tidak berbicara Jakarta ya. Jakarta memang sudah pusatnya karena para tokoh yang membuat kegaduhan, tokoh yang membuat kericuhan itu adanya di Jakarta. Khususnya DPR RI, ya, yang joget-joget dan lain sebagainya. Tapi ini daerah loh. Daerah dapat dampak seperti ini kan ya apa sih? Kita tahu lah, saat kita demo di daerah, kita menyuarakan agar suara kita disampaikan kepada pusat. Ya kan begitu. Lah kalau sudah seperti ini, aduh, ini siapa sih yang mengkoordinir? Apalagi katanya ini tadi yang menjara itu masih anak-anak kecil, SMP, gangster-gangster kecil kemungkinan ya. Ya jujur ini miris ya. Negara kita negara kuat, negara besar, cuman memang minim banget literasi. Huru-hara seperti ini banyak disukai oleh ya teman-teman dan lain sebagainya, mungkin sangat disukai. Tapi kalau sudah kayak maling, perampokan kayak gini, ini kan bener-bener bukan demonstran, tapi penyusup, maling. Saya katakan ini maling semua itu yang menjara itu. Logikanya nggak jalan nih. Kalau memang kita mau menyampaikan aspirasi, menyampaikan unek-unek kita, ya kita sampaikan dengan damai, sampaikan dengan duduk bersama. Lah gimana mereka para pejabat mau nemuin kita kalau kita melakukan anarkisme kayak gitu? Kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, bagaimana mau menemui? Itu akan membahayakan mereka juga. Kayak kasus yang di Makassar, 3 korban atas terjadinya pembakaran gedung DPRD Kota Makassar. Nah ini ya siapa yang dirugikan? Kita semua. Aduh, parah kan? Parah ini sudah. Ayo teman-teman, coba kita saling introspeksi diri dulu ya. Saya tidak mau membela pemerintah ataupun apa, tapi saya tidak masuk di logika saya dengan cara demonstrasi seperti itu. Demonstrasi malam-malam. Apa? Tuntutannya seperti apa? Padahal itu sudah disampaikan dan sudah dicabut. Tapi kenapa kok masih harus anarkisme, masih harus penjarahan? Ini kan fasilitas umum. Ini punyanya kita semua, namanya fasilitas umum itu punya kita semua. Nah, kalau yang ngambil cuman itu orang itu aja ya, ini penjara nggak ada di payung hukum, nggak ada. Jadi teman-teman, ayo kita bijak, ayo kita mengambil sikap dan langkah, jangan sampai langkah dan sikap kita ini merugikan banyak orang, merugikan banyak pihak. Kita tetap tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga negara kita bisa dipulihkan kembali. Semoga negara kita bisa didamaikan kembali. Situasinya tidak mencekam seperti ini. Ya, tetap salam sehat, salam damai untuk semua yang berada di Indonesia ini. Yuk, semangat yuk, semangat yuk.